Saya kasih tahu caranya untuk bisa menyelesaikan hanya dalam 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, tergantung kapan ada menonton video ini. Nah, kembali lagi bersama saya, Kak Ulil, dalam channel kita yang paling sering kita nonton. Ya, nggak sering-sering juga sih sebenarnya. Nah, bagaimana kabar sebenarnya adik-adik saat ini? Kurang lebih 3 bulan lagi akan ada pembukaan pendaftaran dari sekolah kedinasan. Nah, persiapan adik-adik itu gimana di sana? Bagi yang mau tes STMKG, apakah sudah mengetahui bentuk-bentuk tesnya seperti apa? Nah, itu bagaimana adik-adik semua? Nah, kalau memang ada yang belum tahu, misalnya baru beli bukunya terus nggak buka-buka lagi kan, itu biasa gitu kan. Nih, kakak bantu dah. Kakak perlihatin kira-kira bentuk soalnya seperti apa. Fokus pada bentuk soalnya, fokus pada umat soalnya, karena soal dari tiap tahun ke tahun nggak bakal terlalu jauh beda. Nah, karena kebetulan yang kita punya hard copy untuk sekolah STMKG ini hanya tahun 2010, 2011 dan sampai 2013 kalau nggak salah. Jadinya kita fokus dari 2010, 2011 dulu. Nah, tes STMKG itu ada 3 tahap sebenarnya sih. Yang pertama SKD, ya seperti tes CPNS, dan yang kedua ada TKA atau tes kompetensi akademik. Nah, di sini kita bakal fokus untuk membahas fisikanya dulu. Ada matematika, bahasa Inggris juga nanti gitu ya. Oke, kita next ke soal. Oke, baik. Kita masuk ke nomor pertama. Nah, di nomor pertama ini soalnya simple benar ya. Bahkan kalau teman-teman bisa paham soalnya, bisa selesaikan hanya dalam berapa? 30 detik ya. Ini sangat simple loh. Nah, saya kasih tahu caranya untuk bisa menyelesaikan hanya dalam 30 detik. Nah, gini. Di soalnya diberitahu bahwa tali sepanjang 2 meter diikat pada ujungnya. Nah, berarti ada tiang nih misal nih, diikat tali kan. Nah, sedang ujung lain digetarkan dengan frekuensi 240 cycle per detik. Jadi kayak orang getarkan gitu kan. Jadi dia akan membentuk gelombang namanya. Nah, ada 4 segmen gelombang diberitahu di soal. Berarti satu gelombang adalah satu bukit tambah satu lembah. Berarti satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Nah, ada 4 nih ya. Ini ada 1 sampai sini, terus 2, 3, 4. Nah, kurang lebih kayak gitu nih. Oke, berarti ada 4 segmen gelombang. Kemudian, nah, di sini diberitahu bahwa ada frekuensinya, yaitu 240 cycle per detik atau 240 putaran per detik. Nah, kita diminta untuk mencari laju perambatan gelombang transversal. Jadi langsung aja tulis rumusnya. V atau laju perambatan gelombang transversal adalah F kali lambda. Oh ya, by the way, apakah teman-teman masih ingat apa itu gelombang transversal? Nah, di video sebelumnya udah kakak bahas nih apa itu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang dimana arah rambat dari gelombangnya akan tegak lurus dengan arah getarannya. Jadi arah getaran naik turun, arah rambatnya ke kanan kayak gini. Makanya dia akan tegak lurus bentuk sudut 90, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu namanya gelombang transversal. Karena kalau gelombang yang bukan tegak lurus dan gelombang yang sering tampil di TV, nah itu bukan gelombang transversal namanya, tapi adalah gelombang trans TV. Ya, begitulah, receh ya. Oke, kita next ya. Sekarang gini, F-nya telah diberitahu di soal bawah adalah 240 But, namun lambdanya berapa? Itu pertanyaannya. Lambdanya tidak ada. Nah, saya beritahu lah tipsnya ini, sederhana sekali sebenarnya. Diberitahu di soal bahwa keseluruhan panjang tali adalah 2 meter. Kita punya 4 gelombang, berarti lambdanya sama dengan panjang keseluruhan tali dibagi berapa banyak gelombang. Ada 4, berarti 0,5. Artinya setiap satu gelombang
membutuhkan panjang tali atau panjang gelombang sebesar 0,5 meter. Sampai situ bisa ya? Bisa paham ya? Oke. Nah, sekarang berarti tinggal tuliskan saja nih nilai 0,5. 240 kali 0,5 berapa? Hayo. Berarti seperduanya kan? Berarti 120. Satuannya apa? Meter per detik. Ya udah gitu. Berarti jawabannya adalah A, pilihan A. Simple kan? Itu kalau teman-teman bisa langsung 30 detik selesai. 15 detik bisa kan? Soal-soal fisika gini mudah ya kalau udah ngerti. Kalau belum ngerti, mudahkanlah ya kan? Kayak gitu. Baiklah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini teman-teman bahkan bisa menyelesaikan dalam 15 detik. Nah, ini sangat simpel ini. Sebenarnya saya nggak butuh sebenarnya cakaran-cakaran, tapi kalau teman-teman kebutuhkan silakan ya. Nah, suatu sumber bunyi mempunyai intensitas I 10 kali lipat intensitas ambang bunyi atau I0. Maka taraf intensitas bunyi tersebut dalam desibel adalah. Nah, apakah teman-teman masih ingat tentang materi tentang suara ya, tentang gelombang suara kurang lebih gitu. Nah, ada namanya taraf intensitas atau bentar belum saya kasih. Ya, tar. Saya kasih warna biru aja ya, jangan warna merah. Nah, gini. Namanya adalah taraf intensitas atau TI. Nah, rumusnya adalah 10 log I log I per I0. Kayak gitu dia. 10 log I per I0. Nah, sekarang ini sangat simpel, dimana di soal diberitahu bahwa I sama dengan 10 kali dari I0. Diberitahu kan bahwa 10 kalinya. Nah, berarti cukup masukkan I sama dengan 10 kali I0 ke dalam rumus ini. Berarti 10 log I-nya berapa? 10 I0. Oke. I0-nya berapa? I0 di bawah kan 1 juga I0 kan. I0 sama I0 saling coret. Jadinya I0 darat tista, bukan canda aja. Tersisa tinggal 10. Nah, 10 log 10 bro. Berapa bro? 10 log 10. Nah, log 10 ini berapa sih? 1. Jadinya 10 kali 1. 10 kali 1 bro. Nah, di mana nih? Oke. 10. Waduh, tinta biru belum dapat. 10 kali 1 berapa tuh? 2 20 10 saja hasilnya. Oke. Nah, jadi hasilnya 10 desibel. Ingat satuannya 10 desibel. Apakah ada pilihan di situ? Ada, bro, di pilihan C. Yaitu jawabannya. Sesimpel itulah fisika. Oke, baiklah, kita masuk ke soal nomor 3 atau soal yang terakhir untuk video kali ini. Nah, di video kali ini untuk soal yang ini kita ditanyakan tentang suatu sistem lensa. Masih ingat gak? Lensa itu masuk materi kelas apa? Yang masih ingat silahkan tulis di komentar ya. Nah, jadi sistem lensa kayak gini nih. Berarti lebih dari satu lensa ya. Ada lensa konvergen, ada lensa divergen. Masing-masing punya jarak fokus yang berbeda-beda. Yang ditanya adalah jarak fokus susunan lensa. Berarti jarak fokus gabungan. 30 detik bisa selesai. Percaya nggak? Percaya aja. Coba ya, kita tes. Rumus dari persamaan fokus gabungan apa? Seper F gap. Bukan gap. F1 tambah seper F2. Nah, sama dengan seper F1. F1-nya tuh sini 9, F2-nya 6. Tapi ada catatan di sini, bro. Ada catatannya. Nah, dalam hal lensa, jarak fokus itu ada yang tandanya negatif, ada yang tandanya positif gitu. Tergantung lensanya jenis apa. Jadi ada dua lensa ya. Ada lensa konvergen, ada lensa divergen. Yang konvergen ini nama lainnya apa? Lensa cembung, bro. Atau nama lainnya lensa positif. Jarak fokusnya nilainya positif. Dan divergen kebalikannya adalah lensa cekung atau disebut lensa negatif.
dan jarak fokusnya adalah negatif. Kayak gini, positif negatif. Ingat ya, dengan kita menganggap bahwa yang lensa convergent adalah f1, lensa divergent adalah f2, kayak begitu. Nah, sekarang kita masuk aja angkanya. Nah, f1 berapa jarak fokusnya? Ini ya, 9, berarti 1/9, positif dong, 1/. F2 nya berapa? 6, tapi dia divergent, berarti negatif, berarti min 6, kayak gitu. Berikutnya 1/9 sama 6, berapa tuh yang samanya? 9, 18, berarti 7, 36. 36 ya, paling dekat 36 aja, 36 dah. Nah, ini bukan satu lagi dah, 36 bagi 9 kali 1, 4, ditambah 36 bagi 6, min 6, kali 1 min 6 aja, min 6, sama dengan min 6 tambah 4, jawabannya adalah 2 bagi 36. Nah, ini kan masih F gabungan kan. Nah, dia masuk ke sini, berarti untuk mencari F gabungannya cukup dibalik aja nih, dibalik. Nah, dibalik, jadinya F gabungan per 1 sama dengan 36 dibagi, oh ini minus bagi minus 2, atau sama dengan min 18. Ya udah, ini adalah hasil akhir dari pekerjaan kita kali ini, min 18, atau pilihan B. Nah, at least yang perlu kalian ingat bahwa lensa konvergen itu tandanya positif, lensa divergen itu tandanya negatif. Kalau lensa yang selalu memulai perang itu bukan positif atau negatif, tapi disebut sebagai apa? Lensa Avenger, ya kan? Lensa konvergen, divergen, Avenger. Bercanda. Oke ya. Nah, baik. Sekarang kita telah tiba di akhir video kali ini yang telah kakak jelaskan. Jadi gini, soal TKS TMKG bentukannya itu biasanya nggak bakal dari pengalaman kakak ya, nggak bakal beda jauh dari soal-soal tahun sebelumnya. Memang ini tahun 2010 sampai 2011 ya, itu memang sangat jauh, tapi kalian harus tahu bentukannya seperti apa kira-kira nantinya. Jangan nanti ketika baru tes, nah itu baru tahu bentukannya kayak gitu, kan nanti kepayahan kan. Mending dari sekarang aja difokuskan untuk paham bentuknya. Nah, caranya gimana? Caranya simple. Kalau bukan beli buku baca, kalau enggak mau beli buku atau lagi malas baca sendiri, ya udah nonton video kakak aja. Banyak loh, dari nomor 1 sampai berapa ya, 40 ini ya, untuk fisikanya ada di playlist DTK STMKG. Nah, memang dari awal videonya mungkin agak kurang bagus grafisnya, tapi ini agak semakin berkembang terus ya. Jadi kakak harapkan komentarnya, like sama subscribe-nya. Dan jika ada yang kurang jelas, langsung tanya aja di kolom komentar. Insya Allah bakal kakak jawab sebisanya. Kayak gitu. Baiklah, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa. Semoga apa yang kalian usahakan bakal dilancarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.